Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan cara dan mekanisme audit data tenaga honorer yang dilakukan oleh BPKP. Bagaimana caranya? Apakah terdapat peluang bagi tenaga honorer untuk lolos? Bagi tenaga honorer siluman maksud saya untuk lolos, silakan disimak dan ditonton secara lengkap videonya agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, salah satu poin hasil rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan RB serta BKN dan sejumlah stakeholder terkait baru-baru ini adalah terkait dengan audit data tenaga honorer yang mekanismenya itu dilakukan secara menyeluruh, bukan dengan acak. Hal tersebut tertuang di poin 3 kesimpulan yang menyatakan bahwa Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kemenpan RB agar melakukan audit menyeluruh terkait data honorer dan non-aparatur sipil negara dengan melibatkan Badan Kepegawaian Negara dan BPKP. Nah, sebenarnya Menpan RB Azhar Anas sendiri yang justru meminta Komisi 2 DPR RI untuk merumuskan kesimpulan yang berkaitan dengan audit terhadap data tenaga honorer secara menyeluruh. Menteri Anas pun meminta diberi amanat oleh Komisi 2 DPR untuk melakukan audit data honorer ini secara menyeluruh. Rekan-rekan, audit perlu dilakukan itu karena lantaran sejumlah tenaga honorer ini datanya terus membengkak menjadi 5,3 juta seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi 2 Funimat Gisang pada rapat itu, dari semula berjumlah 2,3 juta dan sudah disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM dari Kepala Daerah selaku pejabat pembina kepegawaian. Tambahan jumlah tenaga honorer sebanyak sekitar 3 juta itu disebutkan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR Funimat Gisang selaku pimpinan rapat kepada Menpan RB pada rapat tersebut. Di luar yang sudah ada SPTJM-nya, kenyataannya masih banyak yang mengklaim para tenaga honorer yang belum terdata. Nah, untuk itu pihaknya bersyukur sudah melakukan verifikasi ulang sebelum penyelesaian honorer pada bulan Desember tahun 2024. Itu yang diungkapkan oleh anggota Komisi 2 DPR Samsul Rizal. Anggota Komisi 2 DPR RI yang lainnya adalah Mardhani Alisera juga sempat mengusulkan adanya tenggat waktu penyelesaian audit data tenaga honorer agar proses pengangkatan non-ASN ini menjadi tidak terganggu prosesnya dengan adanya kegiatan audit ulang atau verifikasi ulang data tenaga honorer ini. Nah, rekan-rekan sekalian, pertanyaan terkait disampaikan juga Gus Pardi Gaus, anggota fraksi PAN DPR RI, yang bertanya bagaimana nasib tenaga honorer karena per 28 November 2023 mendatang itu sudah tidak boleh lagi ada non-ASN. Olehnya itu, sementara proses audit data tenaga honorer itu diperkirakan hingga dengan 28 November ini belum tuntas. Nah, rekan-rekan sekalian, ternyata seperti hasil rapat ini, proses audit data tenaga honorer itu akan dilakukan secara menyeluruh, bukan dengan sistem acak. Jadi semua data tenaga honorer akan diaudit ulang oleh BPKP. Menteri Anas pun tidak menyebut pasti tenggat waktu sampai kapan proses audit data honorer ini dilakukan oleh karena memang jumlahnya yang terus membludak. Menpan hanya mengatakan bahwa saat ini yang terpenting ialah menyelamatkan honorer agar jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal. Yang penting selamat dulu sampai dengan Desember tahun 2024, itu yang ditegaskan oleh Menpan, sembari mengatakan bahwa rancangan undang-undang ASN juga mengatur mengenai hal itu. Dijelaskan rekan-rekan sekalian bahwa dirinya juga sudah sempat membuat surat edaran kepada seluruh kepala daerah, bupati dan wali kota, serta pimpinan lembaga dan kementerian agar anggaran tunjangan dan gaji para tenaga honorer itu tetap dialokasikan hingga dengan tahun depan, agar para kepala daerah tidak ragu dan merasa takut dalam mengalokasikan anggaran
bagi para tenaga non-aparatur sipil negara hingga dengan Desember tahun 2024. Aturan soal ini nantinya dituangkan di peraturan pemerintah yang memang akan diterbitkan oleh Menpan RB, itu yang dikatakan oleh Menpan RB di rapat tersebut. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.